Halo teman-teman, pada pertemuan hari ini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan jenis-jenis intervensi klinis. Yuk langsung kita bahas, apa sih yang dimaksud dengan intervensi klinis? Intervensi klinis adalah ikut campurnya pihak luar terhadap permasalahan yang dialami atau dihayati individu. Intervensi dalam psikologi secara umum dan psikologi klinis secara khusus digunakan sebagai upaya seorang konselor mencampuri permasalahan yang dialami oleh klien dengan harapan dapat membantu klien menjadi lebih baik. Lalu, apa saja sih dasar alasan penggunaan intervensi klinis? Menurut Rizka Sari et al., bahwa terdapat 3 dasar alasan penggunaan intervensi klinis. Di antaranya, yang pertama, ameliorasi, yaitu usaha untuk menolong orang atau sistem sosial untuk menanggulangi masalah-masalah yang terjadi. Misalnya, menangani orang yang sedang mengalami kecemasan atau merasa gagal dalam hidupnya. Yang kedua, prevensi, yaitu usaha untuk meramalkan masalah sebelum berkembang yang sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan atau kerugian bagi individu. Misalnya, dilakukan pencegahan saat diketahui atau munculnya tanda-tanda depresi seseorang. Dan yang ketiga yaitu pengembangan, yaitu usaha untuk membantu orang meningkatkan kemampuan atau keterampilan pribadi, relasi, dan lingkungan hidupnya. Pengembangan lebih dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup daripada menyelesaikan masalah atau mengatasi disfungsi. Terdapat perbedaan intervensi klinis dan non-klinis. Jika intervensi klinis mengatasi masalah kesehatan mental dengan mengubah perilaku, pikiran, dan emosi individu, maka intervensi non-klinis memusatkan perhatiannya pada membantu individu yang ingin mengoptimalkan potensinya. Adapun bentuk intervensi klinis seperti psikoterapi, rehabilitasi, psikososial, dan preventif. Sedangkan bentuk intervensi non-klinis mencakup memberikan layanan konseling di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, atau tempat kerja, mengorganisir kelompok pengembangan keterampilan psikopendidikan, dan juga menyelenggarakan pelatihan tentang kesehatan mental. Ada 4 jenis-jenis intervensi klinis. Yang pertama, psikoanalisis yang berorientasi pada psikodinamik. Yang kedua, perspektif fenomenologis dan humanistik eksistensial. Yang ketiga, yaitu terapi perilaku. Dan yang keempat, terapi kelompok, terapi keluarga, dan terapi pasangan. Pada pandangan psikoanalisis, adanya gangguan kejiwaan terjadi karena ketidaksejalanan antara id, ego, dan superego. Adanya gangguan kejiwaan diakibatkan oleh kejadian traumatis pada masa lalu yang berusaha ditekan ke alam bawah sadar. Dari sana, Sigmund Freud mengembangkan teknik-teknik terapeutik. Yang pertama yaitu asosiasi bebas. Pada asosiasi bebas, pasien diminta untuk mengutarakan segala pikiran yang muncul di benaknya pertama kali, tidak peduli betapa memalukan atau menyakitkan ingatan-ingatan tersebut. Yang kedua, ada analisis mimpi. Terapis menginterpretasikan mimpi-mimpi klien melalui simbol-simbol yang diutarakan. Karena mimpi dianggap mempresentasikan keinginan, kekuatan, maupun konflik yang ditekan ke alam bawah sadar. Yang kedua, perspektif fenomenologis dan humanistik eksistensial. Kita akan membagi diri menjadi 2, yaitu diri kita sebenarnya dan diri kita yang ideal. Lama-lama, kedua hal ini akan terpisah, dan inilah disebut dengan incongruence, yaitu adanya jarak antara diri yang sebenarnya dengan diri yang ideal. Hal ini yang menyebabkan munculnya kecemasan, takut, dan depresi, dikarenakan kita ingin diterima oleh masyarakat berdasarkan hal yang dianggap benar atau ideal oleh masyarakat. Contoh kasus, Rudy sangat suka dengan olahraga, namun setelah lulus dari kuliah, akhirnya dia kerja kantoran. Dia selalu merasa cemas dan tidak bahagia karena harus bekerja yang tidak sesuai dengan passionnya. Keluarga dan teman-temannya peka dan menunjukkan kepeduliannya. Akhirnya, Rudy melakukan sesi ke psikolog, yang dimana Rudy diberikan keleluasaan untuk mengaktualisasi potensinya. Setelah itu, Rudy akhirnya mengevaluasi diri dan memilih untuk mengambil pekerjaan yang sesuai dengan passionnya, yakni menjadi seorang pelatih kesehatan. Intinya, pada terapi ini yang menemukan inti permasalahan adalah klien itu sendiri melalui pemahaman emosional. Konselor hanya menemani dan mengantar klien ke arah pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu terapi perilaku. Terapi perilaku didefinisikan sebagai aplikasi dari prinsip-prinsip belajar untuk penanggulangan perilaku maladaptif. Orientasi terapi dalam terapi ini terletak pada minatnya untuk menangani dengan tepat keluhan yang ditampilkan klien secara
secara pasti dan melatih klien untuk mendapatkan keterampilan baru untuk mengendalikan kehidupannya agar lebih efektif. Terapi perilaku terbagi menjadi dua bagian, yaitu terapi perilaku atau behavior therapy, terapi kognitif atau keperilakuan. Terapi perilaku terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama terapi perilaku atau behavior therapy. Adapun jenis terapi perilaku yang sering digunakan yaitu relaksasi, desensitisasi sistematis, pembiasaan operan, modeling, pelatihan asertif, dan biofeedback. Yang kedua yaitu terapi kognitif atau keperilakuan. Terdapat beberapa contoh terapi kognitif keperilakuan, diantaranya adalah terapi kognitif dari Beck, yaitu Beck Cognitive Therapy. Yang kedua, terapi perilaku dialektika atau Dialectical Behavior Therapy atau DBT. Dan yang keempat, terapi kelompok, terapi keluarga, dan terapi pasangan. Pada terapi ini, di mana kelompok, keluarga, atau pasangan menghadiri sesi secara bersama-sama untuk meningkatkan hubungan dan menyelesaikan konflik. Di sini terapis lebih banyak berperan sebagai pengatur pertemuan dan tidak banyak ikut campur pada masalah pribadi klien. Adapun pendekatan yang digunakan untuk terapi kelompok ini cukup bervariasi, antara lain psychoanalytic group therapy, psikodrama, kelompok gestalt, dan transaksional analisis. Psikoterapi berasal dari dua kata, yaitu psyche yang artinya jiwa, pikiran, atau mental, dan terapi yang artinya penyembuhan, pengobatan, atau perawatan. Oleh karena itu, psikoterapi disebut juga dengan istilah terapi kejiwaan, terapi mental, atau terapi pikiran. Terdapat 3 aliran besar psikologi, yang pertama psikoanalisa, yang kedua behaviorisme, dan yang ketiga humanistik. Terdapat beberapa faktor penyebab gangguan jiwa, yakni ketegangan, gangguan kognisi pada persepsi, gangguan kemauan, gangguan emosi, dan gangguan psikomotor. Terdapat jenis-jenis psikoterapi, yaitu terapi perilaku kognitif, terapi psikoanalitik dan psikodinamik, terapi interpersonal, terapi keluarga, terapi hipnoterapi, terapi psikoterapi suportif, terapi penerimaan dan komitmen, terapi perilaku dialektis. Terdapat kelebihan psikoterapi, yaitu berbasis bukti. Terdapat penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Clinical Psychology. Yang kedua, lebih berfokus pada hal-hal yang terjadi sekarang, kemudian dilakukan dalam waktu yang singkat, melatih klien dalam menyembuhkan diri sendiri, dan perawatan yang fleksibel. Namun, ada pula keterbatasan dalam psikoterapi, yaitu usia, kemudian analisis dengan sifat hubungan teman, saudara, dan kenalan dikontraindikasikan karena mengganggu transferensi dan objektivitas ahli analisis, kesalahan pemilihan metode yang digunakan dalam psikoterapi, kemudian psikoterapis tidak terampil dalam menerapkan teknik dan metode penanganan fungsi-fungsi mental pasien, dan rasa takut yang dimiliki pasien saat psikoterapi. Baik teman-teman, sekian dan terima kasih atas perhatiannya.